Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pembelajaran geografi kali ini pembahasan kita adalah tentang konservasi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Materi ini kelas 11 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini untuk menambah pengetahuan dan juga menambah informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa subtopik ya. Yang pertama adalah definisi dari konservasi itu sendiri. Yang kedua, alasan mengapa sih kok dilakukan konservasi. Dan yang ketiga, tujuan dari konservasi itu supaya apa. Dan terakhir, upaya konservasinya itu bagaimana atau langkah yang diambil seperti apa. Gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama tentang definisi dari konservasi itu sendiri. Apa sih konservasi itu? Konservasi itu macam-macam ya dari definisinya tergantung orangnya, tapi kita berpatokan aja pada UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Jadi cukup panjang nak ya. Jadi gampangnya saya membuat sebuah kesimpulan kecil ya, bahwa konservasi itu apa? Jadi konservasi itu merupakan upaya melindungi, melestarikan hingga memanfaatkan flora dan fauna secara bijak. Jadi tidak hanya melindungi dan melestarikan, memang yang utama itu yang dilakukan, tapi bisa juga memanfaatkan, tapi harus secara bijak. Itu yang dimaksud dengan konservasi. Kalau konservasinya flora dan fauna, ya melindungi dan melestarikan flora dan fauna, bahkan memanfaatkan flora fauna secara bijak. Gitu nak ya. Oke, itu untuk definisi. Mudah-mudahan singkat ini bisa dipahami ya. Yang kedua, alasan konservasi. Mengapa sih kok dilakukan konservasi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, banyaknya kegiatan yang bisa merugikan. Contohnya, satu, penebangan liar atau illegal logging. Illegal logging ini yang sangat berdampak terhadap hilangnya habitat dari makhluk hidup atau hewan khususnya ya. Jadi sangat penting sekali illegal logging ini untuk segera dihilangkan. Nah, dampaknya apa kalau tidak dihilangkan? Ya rusaknya habitat dari makhluk hidup khususnya hewan. Tumbuhannya juga rusak, hewannya juga akan pergi atau bahkan mengalami kepunahan. Yang kedua, yaitu banyaknya terjadi perburuan liar. Banyak orang yang mengambil atau berburu secara liar hewan-hewan yang memang hewan itu harusnya dilindungi, tidak untuk konsumsi secara umum, gitu ya. Sehingga kalau dibiarkan secara terus-menerus, yang terjadi adalah hewan akan punah atau mengalami kelangkaan. Kenapa ya? Karena terjadi perburuan secara liar. Selanjutnya, bencana alam. Bencana alam memang terjadi secara alami, sulit untuk dihindari, tapi paling tidak kita bisa melakukan sebuah upaya untuk meminimalisir dampak dari bencana alam itu terhadap flora maupun fauna, sehingga dibuatlah sebuah upaya konservasi itu. Jadi itulah beberapa alasan mengapa sih kok dilakukan konservasi, gitu nak ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Yang ketiga, tujuan dari konservasi. Apa sih tujuan dari konservasi itu? Mengapa kita harus melakukan konservasi? Itu alasannya dan tujuannya nanti supaya apa? Nah, yuk kita bahas ya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses ekologi serta keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Artinya kita melindungi ekosistemnya, karena Indonesia sendiri memiliki kekayaan ekosistem alam yang sangat luar biasa. Jadi kalau tidak dilindungi, takutnya nanti generasi mendatang tidak akan bisa menikmati hasilnya atau tidak bisa menikmati bagaimana indahnya ekosistem atau kekayaan alam yang ada di negara kita ini. Yang kedua, melindungi spesies flora maupun fauna yang langka atau mungkin hampir punah. Dan ini menjadi satu tujuan yang sangat penting supaya hewan-hewan yang sangat langka ini atau menjadi hewan endemik di satu wilayah Indonesia tidak punah atau tetap bisa dilestarikan keberadaannya, gitu ya. Selanjutnya adalah untuk melindungi ekosistem yang indah atau mungkin menarik dan juga unik, gitu ya. Karena satu tempat itu pasti memiliki sebuah ekosistem baik itu flora maupun faunanya yang sangat endemik, yang tidak ada di tempat lain
Nah, itu wajib untuk dilestarikan. Nah, salah satu upayanya dilakukan sebuah konservasi. Selanjutnya, melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam. Ya, salah satunya bencana tadi itu ya. Jadi dibuatlah sebuah konservasi untuk meminimalisir. Jadi bencana alam itu mungkin tidak bisa dihindari ya, karena itu terjadi dari faktor alam. Tapi paling tidak kita bisa meminimalisir atau mengurangi dampak yang terjadi karena kerusakannya. Nah, terakhir adalah untuk mempertahankan kualitas lingkungan supaya tetap terjaga. Jadi dengan adanya konservasi itu nanti mungkin ada cagar alam, suaka marga satwa, ada yang namanya taman nasional, itu mungkin juga sangat bermanfaat untuk menjamin kualitas lingkungannya, khususnya lingkungan flora dan fauna ya. Oke, itu beberapa tujuan yang saya uraikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya nak. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang upaya konservasi. Apa saja sih upaya yang bisa dilakukan untuk konservasi? Nah, upaya konservasi itu ada banyak nak ya, tapi di sini saya uraikan sebanyak 5 subtopik ya. Yang pertama, upaya konservasi itu bisa dilakukan dengan cara satu, membuat suaka marga satwa, yang kedua cagar alam, yang ketiga taman nasional, yang keempat kebun raya, dan yang kelima taman laut. Apa saja ini? Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, suaka marga satwa. Kalian mungkin sering dengar kata-kata suaka marga satwa ya. Dari namanya aja marga satwa. Satwa berarti di sini dikhususkan untuk hewan. Suaka marga satwa adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa atau hewan yang terancam punah. Jadi gunanya dibuat suaka marga satwa itu agar hewan yang jumlahnya sangat sedikit atau mungkin hampir punah itu masih tetap bertahan atau bahkan bisa dikembangbiakkan sehingga keberadaannya tetap ada sampai nanti. Beberapa contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia diantaranya seperti suaka marga satwa Gunung Leuser, dia melindungi kera, badak, Sumatera dan juga gajah. Ada suaka marga satwa Ujung Kulon melindungi badak Jawa dan juga rusa. Suaka marga satwa Pulau Komodo dan beberapa pulau diantaranya ya atau Pulau Padar, Pulau Rinca dan Pulau Waiwul melindungi spesies komodo. Suaka marga satwa Pulau Baun melindungi burung cendrawasih dan suaka marga satwa Lorelindung melindungi anoa, rusa dan juga babi rusa. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa search sendiri ya nak di Google. Jadi kalau saya jelaskan di sini satu persatu nanti durasi videonya terlalu panjang ya. Selanjutnya ada yang namanya cagar alam. Apa sih cagar alam? Cagar alam itu adalah wilayah dilindungi. Jadi wilayah yang dilindungi yang di dalamnya ada tumbuhan, ada hewan atau ekosistem yang khas. Sesuatu yang ada cagar alam akan dibiarkan berkembang secara alami. Jadi semuanya dibiarkan alami, dilindungi supaya bisa berkembang secara natural, baik itu tumbuhannya ataupun hewannya. Jadi seperti itu. Contohnya seperti apa? Ada beberapa contoh. Yang pertama ada cagar alam di daerah Sumatera, yaitu cagar alam Rimbo Panti, Rafflesia, Gunung Krakatau dan seterusnya nak ya. Nanti kalian bisa cari sendiri contoh-contohnya. Dan ada juga di daerah Pulau Kalimantan seperti cagar alam Mandor, ada cagar alam Gunung Palung, dan mungkin ada cagar alam yang lain yang mungkin saya tidak tahu karena kurangnya referensi saya. Nanti kalian bisa tambahkan atau mungkin tulis saja di kolom komentar ya agar video ini bisa lebih bermanfaat. Ada cagar alam di Pulau Sulawesi seperti cagar alam Tangkoko. Di Pulau Jawa ada cagar alam Gunung Putak dan cagar alam Teluk Baron. Jadi ada sangat banyak sekali cagar alam di Indonesia ya. Nanti silakan kalian search sendiri di Google seperti apa penampakannya ya. Kemudian ada Taman Nasional. Ini beda sama cagar alam ya. Apa itu Taman Nasional? Namanya kan taman ya. Jadi kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, atau mungkin juga pariwisata dan juga rekreasi. Jadi tujuannya lebih ke arah pengetahuan ini ya, dan juga pariwisata. Jadi mungkin siswa atau mahasiswa itu bisa melakukan riset di daerah Taman Nasional juga untuk melihat sebuah penampakan baik itu ekosistem, baik itu flora maupun fauna yang ada di dalam Taman Nasional itu. Jadi seperti itu nak ya.
Contohnya di mana? Nah, ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung. Ada Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Taman Nasional Baluran di Situbondo, Jawa Timur ya. Ada Taman Nasional Lawrence yang ada di Papua, dan ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih di daerah Papua Barat. Jadi itu beberapa taman nasional yang saya berhasil baca, saya tulis di sini ya. Selanjutnya ada yang namanya kebun raya. Agak mirip dengan yang namanya taman nasional tadi. Kebun raya adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, bisa juga untuk penelitian, dan juga untuk wisata ya, tentunya untuk konservasi juga. Jadi di sini lebih cenderung kepada tumbuhan karena isinya kebun ya. Contohnya di mana? Ada Kebun Raya Bogor, mungkin kalian sering dengar yang ini ya. Ada Kebun Raya Cibodas, Jawa Timur ada Kebun Raya Purwodadi, ada juga Kebun Raya Eka Karya, ada Raya Solo, Raya Jagatnata, dan juga Raya Batam. Nanti silakan search ya seperti apa penampakannya. Terakhir ada yang namanya Taman Laut. Taman laut ini bukan membuat taman di dalam laut ya. Taman laut itu adalah tempat perlindungan kawasan atau ekosistem bawah laut yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Artinya setiap wilayah itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Setiap tempat juga memiliki kekayaan bawah laut atau kekayaan laut yang berbeda, sehingga tidak semua tempat bisa dibuat taman laut. Contohnya di mana? Nah, ini ada beberapa contoh. Ada Taman Laut Rupiah di Aceh, ada Taman Laut Karimun Jawa, ada Kepulauan Seribu Jakarta, ada Kepulauan Terawan Kalimantan Timur, Takabonerate, dan juga Bunaken, dan seterusnya sampai Taman Laut Kepulauan Tokean. Baik anak-anak, semoga bisa kalian pahami ya. Jadi itu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan konservasi. Oke, kita sudah belajar 4 subtopik, mulai dari definisi konservasi itu sendiri, alasannya mengapa sih dilakukan dan tujuannya apa, dan bagaimana cara atau upaya yang dilakukan untuk melakukan sebuah konservasi. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan ilmunya bermanfaat nak ya. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.